Nah, selanjutnya para pendengar, sabar ini tidak berhubungan dengan malaikat juga dengan hewan. Karena kalau malaikat saking sempurnanya tuh malaikat. Ya, karena itu nggak ada malaikat yang sabar. Jadi nggak sabar, ya nggak ada juga. Jadi kalau sabar nggak ada, ya nggak sabarnya juga yang nggak ada. Ya. Nah, begitu juga hewan. Ya, karena apa? Falinuksoniha, karena kurang. Kekurangan yang dimiliki, nggak ada akalnya. Ya, itu begitu. Nah, selanjutnya. Ini sabar ini hanya berhubungan dengan manusia, dengan jin, ya. Jadi kalau kita ngasih makan umpamanya, Fahri ngasih makan kucing, ya, baru juga kita taruh doa, gitu ya. Lalu kita dorong dulu, nggak sabar banget nih kucing, ya kitanya harus pahami, nggak ada kucing sabar, hewan sabar yang nggak ada. Ya, sabar itu sekali lagi hanya berhubungan dengan manusia. Nah, manusia ini pertama dilahirkan ke dunia ini. Wallahu akhrajakum min butuhini ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah yang mengeluarkan kamu dari perut ibumu. Enggak mengerti, enggak tahu apa-apa. Enggak tahu apa-apa, enggak punya apa-apa, enggak membawa apa-apa. Nanti juga waktunya kembali kepada Allah juga sama, tidak membawa apa-apa. Ya, makanya renungkan nih Fahri, ya, kita nggak bawa apa-apa. Nah, begitu lahir juga semua panca inderanya belum ada yang berfungsi selain telinga, ya, belum berfungsi. Nah, namun yang hebat gitu tuh. Syahwatnya itu sudah berfungsi. Ini syahwatnya sudah berfungsi. Makanya yang pertama sekali ya berfungsi pada manusia itu adalah syahwatul ghidha. Syahwat makan. Bayi nangis gitu. Padahal matanya juga masih merem, ya. Yang lainnya sama belum berfungsi tapi syahwat sudah berfungsi. Butuh makan dia. Nah, ini berjalan terus beberapa lamanya. Kemudian setelah agak besar, lalu dia tumbuh lagi di dalam dirinya syahwat yang kedua. Yaitu apa? Sesudah syahwatul ghidha namanya syahwatul li'bi. Jadi keinginan untuk bermain, ya. Jadi kalau anak-anak memang senangnya main-main, ya, dibawa ke masjid malah lari-larian, bukan sholat, ya udah biarin, ya. Saya suka mengatakan, biarin, namanya anak-anak, ya. Tapi kan mengganggu orang, yang mengganggu itu kan yang nggak khusyuk. Kalau orang yang khusyuk nggak bakal terganggu oleh berisiknya anak-anak, ya. Sebab kan suka mengatakan begitu, Fahri. Jadi kita sholatnya nggak khusyuk. Namanya orang nggak khusyuk itu. Ada anak teriak-teriak, nggak ada anak juga sama aja. Kalau orang khusyuk, ada anak berisik, nggak ada berisik, ya tetap aja khusyuk. Baik ya. Jadi syahwat pertama syahwatul ghidha, yang keduanya adalah syahwatul li'bi, bermain-main. Anak-anak itu Fahri ngelihat kita orang-orang tua pada sholat saja itu sudah merupakan, sudah bagus sudah. Ya ini melihat kita semua pada sholat gitu. Itu jangan dikira kemudian nggak ada pengaruhnya. Ya itu berpengaruh pada jiwanya gitu. Ya ada pengaruhnya. Makanya saya sih biarin aja anak kalau apa namanya. Karena itulah namanya anak-anak ya. Di mana-mana juga kita juga jangan anak-anak, kadang-kadang yang tua juga sama ya. Nah ini syahwatul li'bi dulu terus. Kemudian sesudah syahwatul li'bi baru naik lagi syahwatul zinah. Ya, kesenangan, keinginan untuk dandan ya, masih kecil pingin pakai apa? Lipstik ya. Pakai pakaian yang bagus dan sebagainya. Nah, itu udah fitrah, itu seperti itu.
Nah, kondisi seperti ini sama dengan hewan. Ya, hewan lahir yang pertama syahwatul gidha. Sesudah syahwatul gidha kemudian syahwatul li'bi. Sama gitu. Karena itulah anak-anak ini adalah sama dengan hewan. Ya, artinya sama dengan hewan dalam hal ini yaitu sabar itu tidak berhubungan dengan mereka. Anak nggak ngerti sabar. Jangan katakan yang sabar, nah yang sabar. Nggak ngerti anak-anak itu sabar itu apa. Ya, kayak apa. Coba, kita lagi banyak utang, lagi sedih. Itu bocah, nangis pingin beli balon, ya kan? Ya, dijelaskan nggak punya duit, nggak ngerti anak. Nggak ngerti apa itu nggak punya duit. Yang tahu saya itu pingin beli balon, harus dibeliin. Gitu. Nah orang tuanya kemudian jewer ngebuk. Nah ini namanya nggak sabar. Orang tuanya yang nggak sabar. Nyuruh anaknya sabar padahal orang tuanya yang nggak sabar. Tapi dia nggak ngerti rupanya. Gitu ya. Nah kemudian udah syahwatul zina. Baru nanti naik lagi. Kalau sudah besar namanya syahwatul nikah. Gitu. Pingin berkeluarga. Nah menjelang dewasa, jadi sebelum murahik ini anak-anaknya kayak hewan gitu. Makanya coba oleh Nabi kan begini ya, suruh anak sholat kalau umur 7 tahun, tapi kalau enggak mau, coba lihat oleh kita. Suruh muru auladakum bisolah idza balagu sab'an. Suruh anakmu sholat kalau sudah sampai 7 tahun. Kemudian wadribuhu anha, dan pukul dia ya kalau karena enggak mau sholat kalau sudah sampai umur 10 tahun. Ya, jadi adanya hukuman itu setelah umur 10, ada jeda waktu. Jedanya itu sampai 3 tahun. Artinya sebelum 10 tahun anak itu belum siap untuk menerima hukuman. Lah ini anak 5 tahun udah dijewerin ya. Anak 6 tahun digebuk sama emaknya gara-gara nangis dan sebagainya. Awas, hati-hati, lihat. Nabi itu kan begitu ya. Jadi karena apa? Karena buat mereka nih 2 malaikat ini oleh Allah belum diutus. Maka menjelang dewasa, remaja, ya, nah Allah kemudian kirim. Ya. Tugaskan 2 malaikat. Malaikat yang pertama ahadahuma yahdi wal akhar yuqawi. Yang pertama memberi petunjuk, yang kedua memberi kekuatan. Itu. Memberi petunjuk apa? Memberi petunjuk supaya mengenal Allah, mengenal Rasulullah, mengenal masolih al-masolih al-muta'alliqah bil awaqib, kemaslahatan yang berhubungan dengan sebab akibat. Kalau kita berbuatin begini nanti akibatnya begini, kalau melakukan ini akibatnya begini. Nah ini namanya yang pertama tuh malaikat tugasnya ini memberikan ya, sehingga kita mengetahui sebab akibat dan sebagainya. Nah bahkan juga ya sekarang ada yang yang bahaya kelihatannya sekarang ini yang madorot, yang nggak enak, tapi akibatnya nanti di kemudian hari akan baik gitu. Contoh kayak obat gitu ya, kan nggak enak diminumnya, pahit gitu kan, tapi akibat dari makan yang pahit itu nantinya akan begini. Nah ketika 2 malaikat ini belum dikirim oleh Allah, ya enggak. Karena syahwat dan nafsu nggak mau yang nggak enak-enak ini. Jadi nggak heran lah kalau anak-anak ini suruh minum obat ditutup mulutnya. Karena apa? Karena memang nggak enak. Ya, karena mereka belum ada nih malak yang pertama itu belum diberikan. Nah, dari sini juga dengan sebab adanya hidayah dari Allah ini mengetahui apa yang harus dilakukan, apa yang tidak boleh lakukan. Ya, dah agama gitu aja lah. Sekarang misalnya agama kan memerintahkan ini, memerintahkan itu.
ya, larang ini, larang itu. Nah itu. Kemudian untuk bisa melakukan yang tadi, ya, berbuat begini akibatnya adalah ini, berbuat yang negatif begini akibatnya akan begini. Bagaimana bisa berbuat? Nah inilah malaikat yang kedua memberi kekuatan, kemampuan untuk melakukan apa yang ditunjukkan oleh malaikat pertama. Itu. Jadi dua malaikat.